Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'anallahu sab'atan min khalqih. Allah melaknat, menjauhkan sama sekali dari rahmatnya. Ini namanya laknat. Allah melaknat 7 orang dari makhluknya, min fauqi sab'i samawat, dari atas langit 7. Wa raddatal la'nata ala wahidin minhum thalathan, dan Allah mengulang-ulang laknat kepada setiap dari mereka 3 kali. Wa la'ana kulla wahidin la'natan takfi, wa la'nu kulli wahidin la'natan takfi. Andai kata dilaknat oleh Allah 1 kali pun itu sudah cukup mestinya, tapi sampai 3 kali Allah melaknat mereka. Qala Rasulullah bersabda, mal'unun man amila amala qaumi Lut, dilaknat orang yang melakukan perbuatan seperti perbuatannya kaumnya Nabi Lut. Mal'unun man amila amala qaumi Lut, dilaknat orang yang melakukan perbuatan seperti perbuatannya kaum Nabi Lut. Mal'unun man amila qaumi Lut, man amila amala qaumi Lut. Mal'unun yang pertama, mal'unun man dhahaba li ghairillah, dilaknat orang yang menyembelih untuk dipersembahkan selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kita itu sudah Islam, sudah Muslim, di napa jenenge niki menyembelih untuk dayang-dayang, dihidup-hidupan kembali. Itu biarkan orang yang belum Islam, ya monggo dilakukan. Nggak ada larangan dalam Islam orang selain Islam untuk melakukan keyakinannya, nggak ada larangan. Tapi ketika dia sudah Islam, maka dia harus, kewajiban kita untuk mengingatkan umat Islam, umat Kanjeng Nabi yang mengaku Islam, untuk jangan kemudian menyembelih untuk dayang-dayang, untuk macam-macam, untuk bersembahkan. Nah, ini sudah, ini kita yang Islam disuruh bikin sesajen lagi, yang repot itu. Nah, kebudayaan, silahkan kebudayaan, asal kita tidak bertentangan dengan Islam. Kalau bukan Islam itu bukan urusan kita. Kalau bukan umat Islam memang diperbolehkan. Kamu menyembah berhala, patung, asal kamu bukan Islam, itu bukan urusan kita. Urusan kita adalah kita menyampaikan bahwa Islam itu benar. Kalau urusan orang seperti ini, kalau tidak menerima terserah. Tapi kalau umat Islam kemudian kita orang itu disuruh bikin sesajen lagi, bikin nah, ini ya repot ini, nyembelih untuk dayang siapa, dipersembahkan kepada ini, ya repot ini. Nah, walaupun asal-alasan kebudayaan, alasan macam-macam. Dulu di sarang, saya masih ingat diceritai sama orang tua, saya tidak menangi, diceritani orang-orang dulu yang menangi masih ada kayak gitu. Tapi kemudian dihilangkan oleh para kiai-kiai. Nah, sekarang mau dihidupkan lagi, kan repot. Wong kiai-kiai sudah capek-capek menghapuskan itu. Kiai dulu zaman dahulu saya diceritani sepuh-sepuh, saya tidak menangi sendiri. Ya, capek-capek kiainya menghilangkan, mau dihidupkan lagi. Karena masuk Islam, andai kata tidak Islam tidak ada urusan. Dia bukan orang Islam, ya mau menyembah apa itu bukan urusan kita. Mau bikin ritual apa itu bukan urusan kita, bukan orang Islam. Man amila amalakum mal'unun man dzabara ghairillah, mal'unun, dilaknat man ata syai'an, orang yang menggauli sedikit apapun dari bayi, dari hewan. Ada yang menggauli hewan-hewan itu, ini juga dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Man'unun man aqwalidai, dilaknat orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Mal'unun man jama'a bainal mar'ati wa bintiha, dilaknat orang yang mengumpulkan antara
perempuan dengan putrinya dijadikan istri dua-duanya. Mal'unun man ghayyara hududal ardi, laknat orang yang merubah batas-batas tanah. Nah, ini masih banyak orang-orang yang seperti ini, kayak mudah saja dicabut kemudian dipindah. Ini masih banyak. Mal'unun manidda'a ila ghairi mawali, dilaknat orang yang mengaku-ngaku kepada selain maulanya. Aku bekas budak ini dimerdekakan orang ini. Di Arab waktu zaman dahulu ketika dia dimerdekakan siapa, maka dia dinisbatkan kepada kabilah tersebut. Imam Bukhari itu bukan orang Arab. Imam Bukhari, Imam Muslim bukan orang Arab. Tapi disebut Imam Bukhari Abu Abdullah Muhammad Ibnu Ismail Ibnu Ibrahim Ibnu Mughir Al-Ju'afi. Beliau disebut Al-Ju'afi, dinisbatkan kepada Ja'far. Ja'far nama orang Arab. Selain Bukhari, terkenal Bukhari karena memang lahirnya tanah rumahnya di Bukhara. Tapi beliau disebut juga Al-Ja'fari yang disingkat menjadi Al-Ju'afi. Lah Ja'far itu orang Arab. Mestinya ini nggak boleh dinisbatkan kepada sana wong orang Ajam. Tapi disebut Al-Ja'fari karena dulu yang mengislamkan, memerdekakan kakeknya adalah orang Arab, disebut Ja'far. Yang memerdekakan adalah Ja'far, sehingga kemudian dari situ kemudian yang dimerdekakan ini sampai ke bawah-bawah disebut Al-Ju'fi, Al-Ja'fari. Nah, kalau di dalam kitab-kitab biografi, kitab siar, kitab rijal, disebut Al-Ja'fari maulahum, dikai tambahi maulahum. Maulahum itu artinya bukan asli dari Bani Ja'far. Al-Hashimi maulahum, bukan Bani Hashim, tapi dia dimerdekakan oleh salah seorang dari Bani Hashim. Maka niki lah orang itu tidak boleh juga ngaku-ngaku Al-Hashimi karena maula saya Bani Hashim maka Hashimi, tidak. Tapi di situ bahkan diharamkan, bahkan dilaknat manidda'a ila ghairi mawalihi. Kalau jadi mahal syahidnya yang menjadi pokok pembahasan dari hadits ini adalah mal'unun man amila amala qaumi Lut. Mal'unun man amila amala qaumi Lut. Mal'unun man amila amala qaumi Lut, dilaknat orang yang melakukan perbuatan seperti perbuatannya kaum Lut.